Nah, mungkin kita juga bisa nanti, saya akan coba sampaikan juga di bahwa kita juga ada membuka untuk yang magis akuntansi, prodinya gitu, untuk papernya. Nanti bisa juga mungkin menambah ya untuk anggota-keanggotaan IAI kita gitu. Mungkin bisa Mbak Siska minta tolong untuk awalnya saya sampaikan terlebih dahulu untuk yang profil YI, nggak apa-apa. Ini mungkin dari wilayah sudah pernah menyampaikan, tapi saya akan coba ini karena runtutannya lumayan menyambung ya Pak, gitu. Jadi pertama ini saya sampaikan dulu untuk bahwa kami ya ini menjaga profesionalisme akuntan. Nah, di sini yang merupakan identitas profesionalis akuntan profesional ya, kalau kita ngomongnya sih itu akuntan profesional gitu ya, itu identitasnya adalah memiliki kartu anggota profesi. Ya, IAI sendiri memiliki tiga jenis keanggotaan, yaitu anggota muda, media, dan anggota utama. Nah, yang anggota utama ini nanti adalah yang memiliki CA dan juga nanti yang sudah memiliki sertifikat CA dan juga bisa mendaftarkan diri untuk ke Kementerian Keuangan mendapatkan register negaranya, gitu ya. Jadi akuntan yang berregister. Terus kemudian anggota media itu sudah mungkin punya merupakan anggota berregister tapi belum punya CA. Ini juga bisa misalnya punya RNA tapi RNA-nya bukan dari CA tapi mungkin dari CPA atau CPNA gitu ya. Nah, kemudian ada lulusan D3 atau D4, S1, S2, S3 program akuntansi atau pendidikan akuntansi juga kita masuknya ke anggota media. Kalau misalnya sudah punya sertifikat lulus ujian akuntansi yang dilaksanakan oleh IAI, misalnya CPSAK gitu, juga bisa menjadi anggota media. Kemudian juga merupakan anggota asosiat profesi akuntansi lain dan terdaftar sebagai peserta ujian sertifikasi. Nah, ini kalau sudah terdaftar sebagai ujian sertifikasi, ini berarti namanya anggota media. Nah, di sini saya tidak menyebutkan anggota ini. Kalau di sini memang ada anggota muda, tapi di sini mungkin nanti Bapak Ibu langsung akan ke anggota media kalau untuk mendaftar menjadi anggota ya. Kemudian nextnya, nah Bapak Ibu, ya ini adalah rumahnya para akuntan gitu ya kalau kita menyebutkan. Didirikan di 23 Desember 1957 eh, dan tujuannya adalah untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan dan yang kedua mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Nah, dia itu menaungi seluruh akuntan di Indonesia. Kita punya 34 IAI wilayah. Ini salah satunya IAI wilayah Gorontalo yang baru dibentuk juga ya kemarin manajemen eksekutifnya. Nah, ini selain dari akuntan apa yang berregister gitu ya, itu pasti kita ada back itu ada sektor publik, akuntan pajak, peran publik, berpraktik, syariah, pendidik, sektor bisnis kita anggotan kita itu menaungi seluruh akuntan gitu ya. Nah, landasan hukumnya udah jelas ada Undang-Undang 3454, MK 216 tahun 2017 dan KMK yang menetapkan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan. Jadi IAI sudah apa namanya ya diakui gitu ya baik nasional di dalam undang-undang dan juga sudah ditetapkan sebagai Asosiasi Profesi Akuntan. Nextnya, nah IAI ini adalah founder dan juga anggota ya dari International Federation of Accountants. Ini adalah apa ya Federasi Akuntan Internasional gitu ya dan dia memiliki PAO tersebar di 130 negara yang menaungi 3 juta akuntan sedunia. Ia juga adalah pendiri dan anggota ASEAN Federation of Accountants atau AFA. Nah, ini di regional ya di negara ASEAN. Kita merupakan pendiri dan anggota. Kemudian kita juga, ia juga merupakan anggota Chartered Accountant Worldwide. Nah, ini seluruh pemegang CA, asosiasi CA di dunia kita merupakan anggotanya dan juga kita merupakan anggota dari ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee atau ACPAC gitu ya. Nah, dengan kita merupakan anggota dan pendiri, kita tentu saja harus mengikuti global practice. Kita harus mengikuti namanya Statement Membership Obligation. Jadi kita harus mematuhi itu. Itu dari 1 sampai 7 ini. Nah, kalau terkait dengan international edukasi atau pendidikan itu ada di yang nomor 2, SFO 2 ya, International Education Standard for Professional Accountants and Other IASB Guidance. Ya, di sini ada tentang Quality Assurance, International Standard Related Practice Statement, ada paper issue by IASB, IFAC Kode Etik. Nah, ini kita kode etik kita juga mengacu pada IFAC ini ya. Terus Public Sector Accounting,
disiplin anggota, dan IFRS. Ya, ya, ya sekarang masih merupakan penyusun untuk SAK. Ya, nextnya. Nah, ini ada Renstra IAI. Kalau untuk di bidang pendidikan itu kita di nomor satu. Di pilar satu kita sebutnya ya. Next one. Ini kita tujuannya adalah memperkuat transformasi profesi akuntansi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas akuntan Indonesia yang memiliki kompetensi, kredibilitas, integritas, serta mematuhi regulasi, kode etik, dan standar profesi. Bisa selanjutnya mungkin Mbak Siska. Nah, ini salah satunya si E. Tentu saja kita eh, dengan adanya si E itu apa Bapak Ibu yang nanti akan menjadi seorang CA, ini kita bisa lihat ya keterlibatannya profesi akuntan. Khususnya sekarang UMKM ini sedang digalakkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sangat besar sekali, 943 perusahaan tercatat di BEI dengan total kapitalisasi pasar 12.294 triliun rupiah. Jadi ini sangat sangat prospek ya buat CA gitu untuk meningkatkan juga UMKM. Nah, kalau dilihat dari nextnya, jumlah anggota kita itu basis kah? Nah, bisa dilihat nih anggota kita, anggota utama tadi yang sudah punya CA dan RNA itu 21.144. Ini total memang 37.970 anggota. Tapi ini tentu saja benar kata Pak Rio bahwa kita tuh perlu menambah CA-nya kita gitu ya, anggota utama. Dengan adanya tadi yang bisnis UMKM tadi dan mungkin sektor publik lainnya, BUMN dan lain-lain itu kita sangat membutuhkan ya banyak pelaku lah sektor keuangan gitu. Nah, nextnya, nah di sini ada ketentuan PMK tentang anggota berregister. Tentu saja harus menjadi anggota asosiasi profesi bidang akuntansi. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menjadi seorang CA pasti harus menjadi anggota asosiasi profesi. Jadi agar agar namanya profesinya tetap ternaungi, tetap berada dalam naungan profesinya gitu. Asosiasi profesi itu sangat diperlukan karena setiap anggota yang memiliki sebutan gitu ya, sebutan profesi itu harus berada di asosiasi profesi asosiasi akuntansi gitu ya. Kemudian juga di sini pasti harus mematuhi kode etik gitu. Kemudian memelihara kompetensi. Nah, kompetensinya ini misalnya sudah dapat CA, itu apa namanya sudah punya sertifikat profesi, berarti harus memenuhi ketentuan PPL. Bisa next mungkin ya Mbak Siska, kita mungkin bisa. Nah, ini kita ada Undang-Undang P2SK. Ini terkait juga dengan CA bahwa setiap profesi sektor keuangan itu harus menerapkan standar kompetensi. Standar kompetensinya dari mana? Dari ujian sertifikasi. Ya, kemudian ada asosiasi profesi. Jadi semua di sini diatur ya, Bapak Ibu. Jadi profesi sektor keuangan itu harus memiliki asosiasi, harus menjadi anggota asosiasi, harus menaati kode etik, ya. Nah, ini dan menerapkan tata kelola wajib memiliki sertifikat profesi sesuai bidang pekerjaan. Jadi Bapak Ibu, kalau di bidang akuntansi ya wajibnya adalah sertifikat profesi di bidang akuntansi, itu ya, yaitu salah satunya adalah CA, gitu. Tapi juga harus menjadi anggota asosiasi profesi, gitu. Jadi eh, profesinya itu harus memiliki asosiasi, gitu. Jadi semua sudah diatur di sini. Ya, nah asosiasi profesinya itu adalah yang sudah mendapat pengakuan dari kementerian. Nah, jadi kita ya, ini sudah pasti ya, sudah dapat pengakuan dari kementerian. Menetapkan penyusunan standar profesi dan kode etik. Nah, kita sudah punya kode etik akuntan Indonesia. Ya, ini semua ada. Terus kemudian mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Kita ada PPL-nya. Ada review mutu bagi anggotanya, kemudian melaksanakan tugas lainnya yang dilaporkan kepada kementerian atau otoritas terkait. Ini semua sudah sesuai ya dengan asosiasi profesi yang ia miliki. Oke, next. Nah, di sini di pasal 2558, pelaku profesi sektor keuangan wajib menaati kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi.
Di pasal 259, profesi penunjang sektor keuangan, akuntan berpraktik ya. Jadi di sini ada akuntan publik, akuntan berpraktik, aktuaris. Nah, di sini adalah akuntan berpraktik adalah CA. Kemudian pasal 261-nya pelaku profesi wajib memiliki sertifikat profesi. Tadi yang saya sampaikan di atas ya, ini semua sudah ada di sini. Dan sertifikat profesi itu diterbitkan oleh asosiasi profesi. Ya, kemudian nextnya ada lagi untuk Kementerian BUMN, SIA itu juga diakomodir, diakui Kementerian BUMN. Di sini ada untuk organ pengelola resikonya, itu Kementerian BUMN ini memiliki pedoman pernya ya, per dan juga surat keputusan. Jadi untuk organ pengelola risiko khususnya harus memiliki CA gitu. Kemudian yang terbaru yaitu POJK nomor 18 tahun 2025 ini baru muncul di Agustus. Di sini disebutkan bahwa eh, apa namanya yang untuk catat akuntan pejabat eksekutif wajib menunjuk paling sedikit satu anggota penyusun laporan keuangan. Jadi penyusun laporan keuangan yang memiliki kompetensi catat akuntan. Ya, Bapak Ibu ini sudah di state di POJK bahwa untuk penyusun laporan keuangan harus memiliki kualifikasi catat akuntan. Oke, kemudian nextnya kita masuk ke nanti ke ujian sertifikasi ya Bapak Ibu. Nah, saya harus kenalkan dulu bahwa ujian sertifikasi IAI ini ada dewannya gitu ya, namanya Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional. Diketuai oleh Bu Liani Leo. Bu Liani Leo ini merupakan praktisi. Jadi Bapak Ibu untuk dewan kami yang sertifikasi akuntan profesional ini meliputi akademisi, praktisi, dan juga regulasi. Ya, dari Bu Dewi Haryani ini dari Kemenq. Ini merupakan ex officio Kemenq untuk DSAP. Jadi ada 10 orang anggota DSAP kita. Eh, ini macam-macam dari praktisi, akademisi, dan regulasi. Dan regulator ya, maaf. Oke, nextnya. Nah, kalau dilihat dari efek, ini sesuai definisi professional accountant atau akuntan profesional itu memang individu ya, individu who achieve, demonstrate, kemudian juga perannya di menunjukkan perannya di profesi akuntansi, comply with a code of ethics ya, patuh pada kode etik, terus kemudian memiliki apa merupakan anggota dari professional accountancy organization. Gitu. Nah, terus kalau untuk PMK 216, di sini bahwa akuntan berregister memiliki bukti kelulusan ujian sertifikasi profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi, menjadi anggota asosiasi dan berpengalaman praktik di bidang akuntansi. Nah, Bapak Ibu, pengalaman praktik ini wajib. Jadi misalnya Bapak Ibu eh, dosen gitu ya. Nanti kalau misalnya mau menjadi CA, harus juga punya pengalaman praktik di bidang akuntansi. Jadi tidak hanya sekedar dosen gitu. Oke, nextnya. Ini kita mematuhi tadi saya sebutkan di atas bahwa kita mematuhi International Education Standard. Ya, mulai dari IS 1, mulai dari awal nih kita ngikut dari peraturannya IFAC tentang IS. Kita mulai dari masuknya Entering Accounting Education Program, kemudian juga technical competence. Jadi kompetensi-kompetensi yang ada di CA itu kita ikut dari International Education Standard. Jadi tidak sembarangan ya Bapak Ibu ya, levelnya CA ada level internasional juga gitu, diakui secara internasional. Gitu. Kemudian ada professional skills-nya, ada professional values, ethics, terus ini juga kita diatur gitu ya. Tidak bisa kita apa namanya? Ini ada panduan, ini adalah panduan kami dalam ujian sertifikasi akuntan profesional atau CA. Kemudian ada practical experience-nya, pengalaman praktik, ada penilaian practical experience. Kemudian ada PPL, Continuing Professional Development. Dan ini kalau IS 8 ini terkait dengan audit engagement. Bisa next. Nah, ini kita masuk ke sertifikasi CA-nya ya Bapak Ibu. Jadi sertifikasi CA ini ada 3 level. Foundation level, professional level, dan advanced level. Nah, foundation level ini namanya kita sering sebutnya adalah Certificate in Accounting, Finance and Business, CAFB. Nah, di setiap level kita punya sebutan Bapak Ibu.
ada Business and Finance Associate, ini adalah untuk foundation level. Kemudian Associate CA untuk professional level dan Chartered Accountant atau CA itu yang di advance. Ya, jadi dari foundation level itu ada 6 subjek. Ini dari akuntansi, akuntansi manajemen, pajak, sistem informasi, assurance, dan keuangan, bisnis ekonomi itu ada di foundation level. Ya, tapi kalau untuk foundation level ini untuk mendapatkan gelar Business and Finance Associate-nya atau BFA itu ada ada satu kewajiban lagi gitu ya, ada mengikuti ELP Ethics Learning Program dan harus punya 1 tahun pengalaman kerja. Ya, kemudian professional level ini ada 5 subjek. Nah, professional level ini adalah nanti eh untuk menjadi CA itu tidak semata-mata langsung semuanya. Jadi harus dari professional level kemudian ke advance. Ini berjenjang Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu S1-nya adalah akuntansi, bisa langsung ke professional level, tidak perlu ikut foundation level. Foundation level ini hanya khusus yang ya boleh saja kalau S1 akuntansi masuk foundation level ya dapat gelar FA, tapi tidak wajib. Jadi misalnya D3 boleh, boleh masuknya ke foundation level. Non akuntansi masuknya ke foundation level. Tapi kalau untuk mulai dari profesional itu dari levelnya S1 akuntansi atau D4 akuntansi. Nah, itu bedanya. Nah, setelah professional level lanjut ke advance. Advance ini hanya 2, pelaporan tepat dan manajemen strategi kepemimpinan. Nah, untuk mendapatkan gelar CA-nya dari seluruh advance level, kita harus mempunyai pengalaman kerja tadi, saya bilang di bidang akuntansi 3 tahun. Kemudian setelah dapat punya pengalaman kerja bisa diakui menjadi CA Indonesia. Nah, setelah itu baru nanti bisa mendaftarkan diri ke Kemenq untuk mendapatkan register negara akuntan. Ya, Bapak Ibu, jadi CA ini nanti bisa bergabung dengan CA Chartered Accountant Worldwide, kemudian ASEAN CPA, nanti kalau sudah punya CA, bisa mendaftarkan diri menjadi ASEAN CPA, dan bisa juga memiliki daftar untuk Chartered Accountant Worldwide, merupakan bagian dari Chartered Accountant Worldwide. Ya, eh si Indonesia juga kita karena kita punya strategic partner ya, ada CP Australia, SCCA, ISCPA dan SIMA, dan ICW. Nah, CA kita itu diakui untuk CP Australia ya, bisa menjadi member. Jadi kita punya membership pathway agreement dari CP Australia untuk CA pemegang CA yang eh, apa namanya lulus di sebelum tahunnya pendidikan profesi akuntan atau PPAK itu bisa langsung mendaftarkan untuk menjadi anggota CP Australia. Jadi tinggal daftar nanti dapat anggota apa LOG ya untuk LOG dari kita mendaftar ke CP Australia. Nah ini tapi tentu saja harus bayar anggotaannya CP Australia ya. Kalau untuk SCCA kita masih di foundation level, tapi sekarang kita lagi berproses untuk yang professional level. Kemudian untuk yang SIMA ini dengan pengalaman kerja 6 tahun di bidang akuntansi sudah memiliki CA, dia hanya ikut 1 ujian yaitu strategic ya T2 di strategic level. Terus kemudian untuk ICW ini kita juga masih di foundation level. Jadi foundation level kita setara dengan foundation levelnya ICW. Dan kita adopt foundation level ini yang CFP ini juga dari ICW. Oke, nextnya. Nah, ini what makes a CA special? Tentu saja ya, Bapak Ibu, CA have a key role to play as a trust leader. Jadi, ya, tentu saja kita punya peran penting ya. Karena kita menjaga integritas, gitu ya, kita punya kode etik, kita punya keahlian, gitu, tentang akuntansi, kita punya leadership untuk menambah sebagai decision maker, gitu ya. Terus ada apa namanya instill confidence based on excellence. Jadi kita tuh khusus ya kalau untuk akuntan itu. Jadi kita juga capabilitiesnya bring confidence and trust to the future through providing the structure and control needed to make things happen sustainably. Kemudian the ability to see and create possibility in changing world. Jadi tentu saja kita punya peran strategik ya dengan menjadi CA di bisnis, di finance, di accountancy, terus juga untuk apa? Karena kita punya trust, kita punya kode etik, kita punya keahlian, ya. Nextnya, Mbak Siska.
Ini sudah kita lewati saja. Ini tadi juga sudah. Nah, ini Bapak Ibu, kompetensi CA. Kompetensi CA itu yang utama adalah memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional, dan integritas. Kemudian memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pengambilan keputusan bisnis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis global. Jadi Bapak Ibu perlu menggarisbawahi di sini ya bahwa kita laporan keuangan itu tidak hanya sekedar laporan keuangan ya, tapi ada laporan keuangan lainnya yang bernilai tinggi gitu. Ini bisa kalau sekarang kan kita juga ada sustainability report gitu ya, terus kemudian ada integrated reporting gitu. Jadi tidak hanya mampu gitu ya atau capable dalam menghasilkan laporan keuangan, tapi juga ada laporan keuangan lainnya yang bernilai tinggi. Dan tentu saja di sini sebagai seorang CEO kita harus menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai etika individu dan profesional. Nextnya. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk terdaftar sebagai peserta ujian, itu yang pertama tentu saja memiliki pengetahuan dan kompetensi bidang akuntansi sesuai tingkatan yang ditempuh melalui pendidikan, sertifikasi, dan atau pengalaman kerja, dan syarat utamanya adalah menjadi anggota IAI. Jadi sebelum ujian, Bapak Ibu harus terlebih dahulu menjadi anggota IAI, gitu. Kalau Bapak Ibu menjadi mulainya di anggota Madya. Nah, ini yang saya mau sampaikan syarat peserta ya. Syarat peserta untuk tingkat dasar, tingkat profesional, dan tingkat lanjutan. Eh, Tingkat dasar dan tingkat profesional ini boleh di apa tempuh dari mahasiswa D3 D4 S1 akuntansi. Boleh, mulai dari tingkat dasar. Ya, kemudian untuk tingkat profesional tentu saja harus memiliki ujian sertifikasi atau profesional tingkat dasar. Kemudian untuk tingkat dasar dulu ya Bapak Ibu mahasiswa, kemudian lulusan D3, D4 S1 akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia, kemudian ada non akuntansi itu dari level dasar. Non akuntansi lulusan D3, D4 S1 non akuntansi ini dari tingkat dasar ikut ujiannya. Nah, ini tapi kalau dari perguruan tinggi eh, dalam Indonesia dan luar negeri, tapi mereka harus punya pengalaman praktik di bidang akuntansi minimal 3 tahun. Kalau untuk yang lulusan non akuntansi. Untuk tingkat profesional, pengembangan sertifikat ujian sertifikasi level dasar, kemudian lulusan D4, S1, S2 akuntansi, ya Bapak Ibu. Jadi kalau mulai dari profesional itu lulusan D4, S1, S2 S3 akuntansi. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah di S1, S2 akuntansi, S3 akuntansi bisa langsung ke tingkat profesional. Namun kalau S1, S2, S3-nya bukan di bidang akuntansi, maka harus melalui level dasar terlebih dahulu. Kemudian di tingkat profesional ini ada mahasiswa PPHK. Ini dan Maksi ya, ini Bapak Ibu ya, mahasiswa PPHK dan Maksi ini dari tingkat profesional. Untuk yang bawah, 3 terbawah itu adalah boleh dari tingkat dasar, tingkat profesi, tingkat tapi tergantung nanti penilaian dari DSAP. Ya, tentang sertifikat teknis akuntansi level 6, dan sertifikat lulusan nasional sertifikasi akuntansi dilaksanakan IAI, kemudian juga pemegang sertifikat dari yang merupakan anggota aktif memiliki letter of good standing dari asosiasi profesi lain yang IAI. Kemudian untuk tingkat lanjutan, kalau tingkat lanjutan karena tadi leveling, jadi memang harus punya sertifikat akuntan profesional tingkat profesional yang dilaksanakan oleh IAI. Jadi kalau tingkat lanjutan ini tidak bisa sembarangan, dia harus lulus dulu profesional level, baru bisa ke tingkat lanjutan. Kemudian, nah ini kalau ujiannya ya, kalau tingkat dasar itu kita sudah secara online, kemudian dilaksanakannya 3 hari kerja karena tadi 6 subjek. Jadi 2 subjek dalam 1 hari bisa diambil semua sekaligus atau diambil secara bertahap. Waktu penyelesaian ujiannya 3 tahun dan masing-masing subjek berdurasi 1,5 jam, tapi kecuali hukum bisa dan perpanjangan itu 3 jam. Kemudian nextnya untuk yang tingkat profesional lanjutan ini online juga ada UTBK. Dilaksanakan 4 hari kerja, maksimal 2 subjek dalam 1 hari, karena ada 7 ya, Bapak Ibu dari profesional level dan advance.
Dan ini masing-masing subjeknya berdurasi 3 jam. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda, esai dan studi kasus. Kemudian untuk pengumuman kelulusan baik tingkat dasar maupun profesional lanjutan maksimal 2 bulan setelah pelaksanaan ujian. Nextnya, nggak perlu ya kita terusin aja, terusin. Nah ini yang kita mau bahas ya, pengakuan kesetaraan kompetensi CE. Kita bisa langsung ke ini aja, ke guru besar ya. Sorry, ke dosen. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi mau kita bahas ya untuk direktur, dosen, lulusan S3. Nah, dosennya khusus lulusan S3 akuntansi. Begitu juga guru besarnya juga di bidang akuntansi. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar anggota Maja IAI terlebih dahulu. Kemudian, Bapak Ibu mengikuti program peningkatan profesionalisme CE. Ini semacam refreshment tentang subjek-subjek CE. Gitu ya. Nah, nanti setelah itu ada postesnya. Bapak Ibu harus lulus postes. Postesnya 80 soal pilihan ganda dalam waktu 40 soal pilihan ganda dalam waktu 80 menit. Setelah itu, nanti Bapak Ibu setelah lulus postes baru nanti mengikuti dan lulus mata ujian yang tidak mendapat pengakuan secara kompetensi. Jadi nanti Bapak Ibu eh apa namanya? Tidak langsung gitu ya jadi seorang CE, tapi ada proses yang harus dilalui. Nah, apa yang harus di waiver ya untuk mendapatkan syarat waiver ini? Bapak Ibu nanti untuk dosen ya itu lengkapi dokumennya. Jadi nanti ada disertasinya, file disertasinya, ada karya ilmiahnya atau jurnal yang diterbitan secara nasional ataupun internasional, surat keterangan kerja bidang akuntansi Bapak Ibu minimal 3 tahun. Jadi tidak hanya hanya bekerja sebagai dosen gitu ya. Karena nanti untuk mendapatkan akuntan berregister atau register tenaga akuntan itu dari Kemenkyu mewajibkan harus ada pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang akuntansi. Nah, untuk ini semua Bapak Ibu juga harus melengkapi CV, CV lengkap, CV lengkap mulai dari pendidikan, ya, kemudian ijazahnya itu juga Bapak Ibu harus lampirkan. Kemudian rekomendasi dari kalau dosen tuh berarti bisa dari kaprodi, dekan, gitu ya, boleh. Atau misalnya Bapak Ibu punya sertifikasi profesi lain, misal selain CA Bapak Ibu punya sertifikat CFA gitu ya, atau punya apa CPA gitu ya. Nah, CPA yang sudah professional level ya Bapak Ibu ya, yang punya RNA juga. Nah, silahkan dilengkapi. Terus kemudian Bapak Ibu ruang lingkup pekerjaannya apa aja gitu. Nah, kemudian nanti yang tadi di bidang akuntansi juga harus dimasukkan. Di bidang akuntansi misalnya Bapak Ibu kalau misalnya untuk dosen, Bapak Ibu mungkin menjadi apa? Kalau itu wakil di 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 bidang akuntansi misalnya sebagai kepala akuntansi gitu di universitas gitu, atau misalnya rektor bidang akuntansi atau dekan bidang akuntansi atau pokoknya apapun yang berhubungan dengan akuntansi yang Bapak Ibu lakukan gitu. Bisa di lingkungan universitas, bisa juga di lingkungan pekerjaan yang lain. Tapi di bidang akuntansi ya Bapak Ibu ya. Nah, itu silakan disampaikan di CV-nya ruang lingkup pekerjaannya apa saja gitu. Jadi jangan hanya sekedar eh, mencantumkan kepala bidang akuntansi, tapi apa sih jabaran pekerjaannya? Nah, itu kalau tidak ada itu kurang lengkap Bapak Ibu. Jadi nanti takutnya karena kalau Bapak Ibu lebih lengkap, kita DSAP akan bisa memberikan waiver lebih banyak ya. Jadi makanya CV-nya dilengkapi. Gitu. Itu membantu sekali Bapak Ibu untuk dapat melengkapi CV. Nah, kalau untuk dosen sendiri juga harus disampaikan dosennya memiliki NIDN, NIDN ya Bapak Ibu ya, gitu. Ataupun kalau misalnya khusus, tapi memang ada home base-nya, gitu. Jadi punya home base. Jadi misalnya ada NIDK, tapi khususnya dia di mana diakui, di universitas mana diakui, gitu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu juga harus menyampaikan subjek apa yang Bapak Ibu pegang di universitasnya, ya. Jadi misalnya pajak, sampaikan subjek pajak,
Kemudian nanti, karena nanti biasa-bisa kami juga akan apa namanya cek gitu ya, dengan nama Bapak Ibu kita cek ke Dikti apa saja spesial yang dipegang gitu. Nah, itu bisa jadi juga referensi buat SAP untuk mempertimbangkan waiver yang akan Bapak Ibu dapatkan nantinya gitu ya. Nah, kalau direktur itu perusahaan yang diakui adalah corporate partner IAI, emiten dan perusahaan publik, dan listed dan perusahaannya listed di BEI. Ya kayak TBK gitu. Nanti kita cek soalnya Bapak Ibu. Di sana direktur juga kalau misalnya dia mengaku ke direktur keuangan dari PT mana gitu. Kita akan cek kalau listed di BEI, kita akan cek pasti ada namanya kan, pasti ada apa perusahaannya akan muncul gitu. Emiten juga di OJK itu kita akan cek. Oh ada gitu. Jadi eh, mohon maaf kami memang tidak sembarangan untuk memberikan waiver ini gitu Bapak Ibu karena bagaimanapun juga kita mempertahankan kualitas ya atas si E gitu jadi tidak sembarangan. Dan apa yang di SAP akan review itu juga satu persatu Bapak Ibu yang akan direview gitu. Nanti misalnya ini kurang nih pekerjaannya misalnya bisa jadi Bapak Ibu kan akan menghadapi ujian semuanya gitu. Tapi bisa jadi waivernya lebih banyak. Nah, bisa jadi seperti itu. Guru besar juga begitu, Bapak Ibu. Jadi, guru besar akuntansi juga tetap akan direview terlebih dahulu. Tetap akan direview terlebih dahulu. Apa namanya? Belum tentu semata-mata nanti waiver semuanya gitu, belum tentu. Gitu. Nah, yang pasti eh yang level lanjutan itu Bapak Ibu akan tetap ikut, tapi nanti bentuknya post test. Sorry, ikutnya adalah uji komprehensif. Gitu. Jadi, ya, makanya saya sampaikan bahwa untuk yang surat keterangan, kemudian CV, sertifikat apapun yang bisa dimiliki, kemudian apa yang juga menjadi apa pegangan untuk pembelajarannya di bidang akuntansi, surat akuntansinya, nah sudah di bidang akuntansi itu harus dipenuhi, ya Bapak Ibu. Nah itu untuk yang dosen, direktur, dan guru besar. Nanti mungkin pertanyaan kita gabung di belakang aja ya Bapak Ibu ya. Dan ini hanya untuk dosen lulusan S3 ya Bapak Ibu. Kalau S2 itu belum kita akomodir. Nah, S2 itu bisa di sorry, di prodi maksinya, di magister akuntansi. Kita akan berikannya di prodi maksi. Dan itu harus memiliki mahasiswa aktif kita akan berikan berdasarkan nanti apa namanya waiver yang diberikan ke prodinya. Nah, itu untuk mahasiswa aktif maksi, waivernya sesuai dengan yang kita berikan waivernya kepada perguruan tinggi maksi. Gitu. Nah, boleh nanti misalnya Bapak Ibu punya maksi nih, mau mahasiswanya juga bisa mendapatkan CE. Nah, silakan mengajukan ke kami. Mungkin ini ini dulu Bapak Ibu. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh. eh s- eh, sambil sambil jalan aja ya Bu Justina ya sama Pak Rio ya. Mungkin ada yang pengen bertanya langsung gitu. Kita buka aja sekarang gitu. Jadi nanti kalau memang ada yang pertanyaannya nanti melibatkan dari nanti PPT kami yang lain, kami juga akan coba jawab sesuai dengan pertanyaannya. Silakan ya mungkin Bapak Ibu, Bu Justina, eh, saya kembalikan kepada Bu Justina. Baik. Terima kasih Ibu Ira atas penjelasannya. Jadi tidak ada yang benar-benar tidak diuji ya, ya Bu Ira ya. Berarti tetap ada ujian. Kalau tadi saya simak secara singkat, akan tetap ada program waiver yang akan diakhiri dengan post test. Itu kira-kira waivernya di mana, Bu? Program. Jadi gini, di level profesional, kita akan kasih waiver di level profesional, Bu. Jadi tadi ada 5 ya, level profesional. Ada audit assurance, akuntansi manajemen lanjutan, ada manajemen keuangan lanjutan, ada sistem informasi dan pengenalan internal, dan ada manajemen perpajakan. Nah, itu di 5. 5 yang kami kasih waiver. Jadi Bapak Ibu bisa dapat, mudah-mudahan bisa dapat 4. Jadi cuma satu aja, gitu kan, yang diujikan gitu. Tapi level advance-nya tetap diujikan ya Bu Justina, tetap ada uji komprehensif.
PK dan MSK itu namanya. Nah, kalau yang di waiver itu tadi yang dari 5 ujian profesional itu bisa jadi cuma satu, bisa jadi cuma dua, ya tergantung, tergantung nanti dari review di SAP. Tapi kalau dosen-dosen akuntansi S3 ini harusnya udah ini ya, maksudnya sudah nggak nggak takut lah gitu, semuanya bisa lah. Saya percaya, kami percaya banyak kok dosen-dosen itu yang mengajukan gitu. Dan dengan review CV-CV-nya, dengan disertasinya gitu, ya banyak yang mendapatkan waiver juga gitu. Bisa cuma satu yang ujian, dua gitu. Nah makanya tadi kalau tidak lengkap, sayang sekali Bapak Ibu gitu. Dan harus punya pengalaman bekerja di bidang akuntansinya tadi. Oke. eh Bu Ira, mungkin ada follow up question juga dari saya. Ini kalau misalnya ujiannya di mana ya, Bu ya? Ujiannya bisa secara online Bu. Oh, bisa secara online. Bu, bisa. Ya harus di CBA Test Center ya? Nggak harus di... Gini, kalau di CBS Center boleh, itu juga sangat membantu karena kan kalau di CBS Center mungkin lebih stabil untuk jaringannya, untuk apa IP-nya kan pasti di situ ya. Kalau online tuh kadang-kadang takutnya nih wilayah-wilayah tertentu gitu ya, itu jaringannya tidak stabil, itu mengganggu sistemnya nanti, Bu. Jadi bisa jadi nanti tiba-tiba mati misalnya gitu, atau terganggu lah gitu. Jadi mengurangi waktu untuk ujiannya gitu. Kalau terdekat dengan CBS Center terdekat lebih lebih apa namanya lebih lebih dekat dengan lokasinya peserta mungkin lebih enak di CBS Center gitu. Mm-mm. Oke. Saya persilakan pada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa raise hand atau bisa diketikkan di kolom chat box Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Mungkin Pak Martin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ira ya dari IAI Pusat, Pak Rio sebagai ketua. Iya, kayak sebenarnya sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Ibu Ira mengenai kesetaraan ini. Memang di awal itu eh, kita masih ambigu pemahaman tentang kesetaraan CA-nya itu. Sampai-sampai saya berdiskusi dengan teman-teman yang di Jawa, kemudian di Sulawesi yang lain, dan itu juga mereka pada bingung. Nah, setelah mendengar penjelasan ini, kayaknya sudah jelas karena eh, untuk penyetaraan lulusan S3 akuntansi itu ternyata tidak secara otomatis itu bergelar CA. Memang kalau diskusi kemarin berarti sudah tepat untuk penyetaraan itu harus wajib mengikuti program peningkatan untuk profesionalismenya CA melalui PPCA. Nah, apalagi meliputi pelatihan dan postesnya ya. Ada beberapa mata ujian yang disetarakan untuk apa mendapatkan gelar CA-nya itu. Nah, ada sedikit pertanyaan untuk penyetaraan ini. Tadi sempat disampaikan bahwa untuk kita sebagai dokter akuntansi itu masuk pada level profesionalis. Nah, yang menjadi pertanyaan itu yang disetarakan itu yang 5 tadi itu belum ada rinciannya. Kita masuk pada apakah berdasarkan tugas-tugas kita, kemudian eh, pengalaman-pengalaman yang sudah berapa tahun mengajar akuntansinya, atau gimana, terus pembiayaannya juga itu belum jelas kita dapati. Setiap mata ujiannya itu belum kita dapat informasinya. Dan yang paling penting untuk kesetaraan di S3 akuntansi, apakah memang harus S3 akuntansi murni, atau yang doktornya itu ilmu ekonomi tapi kajiannya ke akuntansinya. Boleh itu saja mungkin bisa di apa dijelaskan Bu Ira. Terima kasih. Ya,
Makasih Pak Martin. Ya, tadi saya sebutkan bahwa untuk yang doktor ini itu memang yang S3 akuntansi Pak, gitu. Kalau manajemen itu tidak tidak diberikan waiver ya Pak, tidak termasuk ke dalam sini gitu. Tapi kalau akuntansi itu masuk. Kemudian tadi apa Yang saja murni ya sih Bu, yang yang murni dokter ilmu akuntansinya yang murni, atau bisa dokter ilmu ekonomi tapi kajian apa disertasinya itu mengarah ke akuntansi. Nah, ini yang jadi juga. desert desertasinya di bidang akuntansi, di arah akuntansi, tapi untuk dokternya apa Pak? Dari mana Pak? Ekonomi gitu. Ekonomi. Iya. Tapi kadang-kadang gini Pak, ada ekonomi tapi itunya ilmu akuntansi, misalnya gitu ya. Ada juga misalnya dia by research. Nah itu nggak apa-apa kita kita boleh Pak. Ta- Tapi kalau dia memang beneran ekonominya manajemen, tapi dia mengacu disertasi akuntansi itu kayaknya tidak bisa Pak. Tapi kalau misalnya dokter, tapi kan ada ilmu dokter ini ilmu akuntansi, ada ilmu akuntansi dan manajemen. Ada beberapa juga yang lihat kita dapat gitu ya. Dokter tapi apa namanya jurusannya itu ilmu akuntansi dan manajemen gitu misalnya. Nah itu mungkin masih bisa gitu. Izin, kalau di kami itu kan kami lulusan Unpad kan, Mhm. dibaca dalam persyaratan itu masuk juga Universitas Tadulako. Nah di Mm-mm. kami itu biasanya doktor ilmu ekonomi konsentrasinya Mm-mm. akuntansi, begitu, Bu. Nah boleh kok itu Kalau Bu. oh, berarti boleh. Iya, Heeh. karena kalau kalau Konsentrasinya akuntansi di, gitu kan ya? iya, di Iya. ijazah itu tertulis doktor ilmu ekonomi dan Mm-mm. di bawahnya ada konsentrasi akuntansi. Iya. Maka judul disertasinya mengacu ke akuntansi. Akuntansi. Iya. Ya, Iya. ya Bu. Iya tadi saya As- sebutkan ada ilmu ekonomi tapi dia akuntansi ada manajemen gitu. Ada juga akuntansi dan manajemen gitu Bu. Tapi sepanjang dia konsentrasi di akuntansi diperbolehkan. Oh iya, terima kasih. Ya. Ya, Nah. Bu Ira, bisa nggak sedikit saya tanya, Bu Ira? Mm-mm. Saya cuma pendekatan, mohon maaf, tolong kalau saya salah. Mm-mm. Saya cuma pendekatan filosofinya, Bu. Kan Mm-mm. garis benang merahnya adalah bahwa untuk kesetaraan itu kan eh, bisa nggak saya gunakan kata konversi, gitu. Jadi maksudnya dari 5 mata kuliah, sorry, 5 mata konsentrasi yang diujikan, itu nanti akan dikonversi, akan dilihat, akan dinilai sejauh mana tentang pertama dilihat dari segi ijazah dan transkripnya. Ada nggak hubungannya di situ? Kemudian dari pengalaman kerjanya, ada nggak ada hubungan dengan lima konsentrasi itu? Kemudian dari apa pelatihan-pelatihan atau sertifikasi yang sudah pernah dia ikuti, ada nggak di 5 itu? Nah, ada kemungkinan kan mungkin dewannya ini akan menilai, oh ternyata Pak Rio dari 5 ini Bapak itu cuma 3 yang bisa diakui, cuma 2 yang nggak bisa diakui. Jadi mohon maaf Pak Rio nanti 2-nya ikut ujian Ujian, ya, iya, betul, betul ya Bu ya, nah, gitu. betul, betul. Nah ini Bu yang saya ingin sedikit stressing. Kalau kita lihat yang lima konsentrasi ini Bu, sepertinya lebih banyak kalau kita lihat di transkrip Bu, Mm-mm. S3 manajemen itu paling banyak justru. Saya harus mengatakan ini. S3 manajemen lebih banyak Bu itu. Lihat Bu, Mm. paling banyak itu yang bernuansa manajemen. Iya. Oh, Iya, kalau kita lihat dari 5 Bu. Kalau memang filosofinya adalah untuk melihat sejauh mana tingkat apa pemahaman dan kompetensi yang bisa disetarakan dari lima 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 mata mata ujian itu Bu. Itu aja sebenarnya sih. Dibandingkan dengan akuntansi. Nah, makanya kalau misalnya dikatakan bahwa S3 harus S3 akuntansi, saya kayak gimana ya? Walaupun saya sudah lewat kan, Bu. Saya kan tidak mm, perlu. Cuman saya cuma mengakomodir kasihan teman-teman. mm-mm. Terkadang mereka itu eh, mereka punya S1, kalau S1 jelas mereka Masih. akuntansi murni semua.
S2-nya kadangkala eh, apa nggak sedikit bergabung apa gabung-gabung. Hmm. S3-nya S3 ini yang kadangkala hampir seluruh Indonesia, Bu. Ada istilahnya S3 ilmu ekonomi, konsentrasi akuntansi. Ada juga istilahnya bidang kajian utama kayak di Unpad. Bidang kajian utama itu akuntansi, BKU ya, dan apa seterusnya ya. Jadi ini mungkin Bu, saya pikirkan apakah tidak kita konsentrasi aja ke 5 matanya itu Bu. Nah, itu akan dilihat dari segi pengalaman kerjanya, dari segi portofolio dia jadi apa, kemudian dia punya transkrip nilai S3-nya dan begitu. Saya kira itu mungkin Bu. Bu Ira. Iya, makasih Pak Rio. Tapi memang di PO di kami itu memang kita konsentrasinya ilmunya akuntansi, Pak. Hmm, Gitu. Kalau yang ya mohon maaf, memang ada yang S3-nya dari manajemen ya, event S1-nya akuntansi. Tapi ya. yang kita ini kan memang yang sudah di untuk yang akuntansi sih Pak, memang saat ini gitu. Nanti kita noted ya Pak untuk yang Bapak ini. Tapi kayak Ibu tadi, Bu Nova ya tadi ya, itu bilang bahwa ilmu ekonomi tapi kita konsentrasi akuntansi. Itu kan sebenarnya nggak apa-apa. Itu kan, memang akuntansi adalah dari ekonomi sebenarnya kan. Tapi konsentrasinya kemana? Ke akuntansi, boleh gitu. Nah, tapi kalau untuk yang manajemen itu kan berarti khususnya manajemen gitu Pak, bukan akuntansi. Dan untuk saat ini yang kita memang akomodir adalah yang S3-nya akuntansi gitu. Nah, terus kemudian yang tadi saya lanjutkan ya Pak ya, tadi Pak Martin belum selesai. Nilainya dari mana sih dinilainya? Nah, tadi saya sebutkan Pak bahwa Bapak mengajar apa gitu ya. Itu disebutkan bidang pengajarannya apa. Jadi pertama S3-nya akuntansi, kemudian bidang pengajaran gimana? Misalnya Bapak mengajar audit, kemudian akuntansi manajemen lanjutan gitu ya, manajemen perpajakan misalnya. Disebutkan saja. Nah, nanti kita prosesnya bisa saja Pak itu jadi referensi untuk di Wave. Gitu Pak, bisa saja ya apa referensi untuk GWF. Tapi kalau Bapak ngajarnya akuntansi keuangan, pelaporan keuangan, misalnya gitu kan ya. Nah itu di level lanjutan. Level lanjutan itu kita tidak berikan way. Itu Bapak akan tetap ikut uji komprehensifnya. Ya, uji komprehensifnya pelaporan korporat dan manajemen strategi. Nah, kemudian juga misalnya Bapak merupakan di bidang akuntansi gitu ya, Bapak merupakan misalnya direktur keuangan PT apa misalnya gitu. Terus kan ada tuh misalnya jabarannya ngapain aja gitu ya, atau manajer misalnya, manajer akuntansi gitu. Apa aja jabarannya? Bisa saja nanti misalnya Bapak juga kerjanya misal ya Pak juga sebagai di di apa komite audit misalnya gitu. Nah, itu menjadi referensi bagi DSAP untuk menentukan Bapak ini akan dapat waiver apa gitu. Nah, kalau pelaporan ini Bapak pelaporan korporat tidak di waive ya Pak. Pelaporan korporat nanti dengan manajemen strategik itu ada di level lanjutan. Level lanjutan itu tetap akan ada ujinya. Ujiannya namanya uji komprehensif. Itu menggabungkan antara pelaporan korporat dan manajemen strategik dan kepemimpinan. Gitu Pak. Mungkin Pak Martin bisa menanggapi dulu apakah sudah jelas? Iya, Ibu, sudah jelas kayaknya apa yang disampaikan. Terima Ya, kasih. ya, sama Pak. Bu, izin untuk menegaskan kembali ya, Bu. Portofolio yang nantinya akan dibuat oleh teman-teman doktor S3 akuntansi ini hanya akan menjadi waiver untuk ujian-ujian di professional level. Ya, Tuh. yang 5 ujian ini ya, audit assurance, akuntansi manajemen lanjutan, manajemen perpajakan, manajemen keuangan lanjutan, sistem informasi dan pengendalian internal. Mm-mm. Kalau misalnya di antara portofolio teman-teman doktor ini ternyata ada misalnya sistem informasi dan pengendalian internalnya kurang, nah ini yang nanti akan Ujian. ujian, Iya. ya, akan jadi ujian atau yang tadi kalau nggak salah Ibu Ira bilang post test itu ya? Oh, proses itu setelah, jadi gini, kalau proses itu adalah wajib, Bu. Jadi, nanti ada PPCA tadi yang refreshment CA saya bilang, habis itu harus post test dulu.
gitu. Prosesnya itu wajib diikuti setelah PPCA. Prosesnya tuh pilihan ganda saja sih, Bu. 40 soal dan itu hanya untuk ujian, hanya untuk level profesional yang diprosteskan. Oke. Jadi Itu itu 40 soal, wajib ya? 80 menit. Ya, itu wajib. Oke. Nah, setelah itu baru kita ketahuan yang mana aja nih mata ujian yang di waiver. Ya. Nah, habis itu yang nggak di waive, mungkin nggak di waive atau tidak memenuhi untuk bisa di waive, itu baru kita ujian plus ujian yang advance level yang pelaporan korporat sama Ya, manajemen. itu uji komprehensif. Komprehensif itu satu soal meliputi di dalamnya mata ujian pelaporan korporat dan manajemen strategik kepemimpinan. Jadi satu soal nanti ada beberapa jawaban karena uji komprehensif ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada satu soal, nanti ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan itu nanti terkait dengan manajemen strategik dan pelaporan korporat. Itu juga online ya, Bu ya? Online, ujiannya online. Oke. Nah, nanti ini perlu saya sampaikan, mungkin Mbak Siska bisa ngasih tadi ya contoh ya. Contoh surat yang akan kami sampaikan kalau misalnya nanti ada yang perlu di waive, ada yang bisa harus diujiankan gitu kan. Ada yang sudah di waive. Nah, ini contohnya misalnya ya Bapak Ibu. Nah, yang jelas Bapak Ibu sudah tidak perlu tingkat dasar, jadi itu sudah di waive keseluruhan tingkat dasar ya, yang nomor 1. Nah kemudian, nah ini tingkat profesional. Nah Bapak Ibu harus ikut PCA di situ, kemudian postes ya atas mata ujian tingkat profesional lulus. Nah Bapak Ibu, nah ini yang diujiankan, misalnya Bapak Ibu tidak mendapatkan waiver atas manajemen keuangan lanjutan dan akuntansi manajemen lanjutan, maka itulah yang harus diuji. Gitu. Nah, untuk kesetaraan tingkat lanjutannya tidak ada, tapi Bapak Ibu mengikuti uji komprehensif studi kasus. Gitu. Ini contohnya Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan dengan misalnya Bapak Ibu tadi ya di bidang akuntansi sudah mumpuni gitu ya, misalnya tidak hanya sebagai dosen gitu ya, tapi juga ada pekerjaan lain, pengalaman kerja lain di bidang akuntansi itu juga bisa jadi referensi gitu. Ya, wakil dekan bidang keuangan, wakil rektor Hmm. bidang keuangan, Bisa jadi, auditor di Satuan Pengawas bisa Internal jadi, betul. Universitas, Mm. gitu. Jadi Bapak Ibu Konsultan ya, ya konsultan selengkap mungkin, keuangan di Pemda ya, betul. Tapi kalau Pemda biasanya tuh lebih ke sektor sektor publik. publik, iya Bapak. Iya. Iya, jadi makanya untuk itu jabaran pekerjaannya juga harus dirinci ya Bapak Ibu. Jadi kita paham gitu, kita DSAP juga akan nilai lebih lebih komprehensif kan gitu. Jadi itu mudah-mudahan bisa menambah waivernya. Iya, iya, iya. Ya. Karena Mungkin kalau untuk dosen, maaf Bu Justina, itu silakan. kita hanya mengakui 2 tahun pengalaman kerja kalau hanya pure dosen. Gitu. Oh, Betul, Bapak. Nah, di situ nanti kita terkendala di Kemenkeu-nya, Pak, di P2PK-nya. Dia tidak mengakui, dia hanya mengakui nanti harus ada tambahan lain di bidang akuntansi. sertifikasi ya PPL atau apa ya dari IAI atau apa Bu ya? Bukan, Pelatihan. Pak. Jadi harus ada itu tadi pengalaman kerja bidang akuntansi. Oh gitu. Ya, karena kalau untuk mendapatkan akuntan berregister, itu pengalaman kerja di bidang akuntansi harus 3 tahun. Hmm. Harus 3 tahun gitu. Kalau ngaudit Bu? Bisa Pak, ngaudit. Misalnya Bapak auditor gitu ya di KAP Ya, mana gitu, ngaudit rumah sudah sakit, rumah sakit gitu. Bisa ngaudit sudah apot. berapa, lebih dari 3 tahun aja. Oh iya, 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 iya. Mm. Oh, Pak Martin punya itu, Pak Martin ya? Nah, bisa tuh Pak Martin. Tapi harus disampaikan. Jadi itu Gampang Pak nanti, Martin. ya betul. Karena gini, kalaupun misalnya lulus di ujian CA-nya ya Pak, tapi belum tentu dapat CA karena nggak punya pengalaman kerja di bidang Hmm. akuntansi. Nah, itu. Dan tidak akan dapat akuntan berregister juga dari Kemenkeu gitu. Asesor tenaga teknik akuntansi gimana, Bu? Asesor tenaga teknik itu gimana maksudnya Pak? Saya kurang paham. Ini kan BNS. Saya ini kan salah satu asesor dari BNSP. Mm-mm. BNSP kemudian asesor di bidang tenaga teknik akuntansi. Nah, apakah ini juga bisa merupakan bagian yang bisa dinilai
pengalaman terkait itu tadi? Kriteria Eh, pengalaman itu dilihat lagi. Iya, itu akan gini Pak, saya tidak bisa menjanjikan, tapi itu akan dilihat. Karena gini, kalau itu kan nanti dilihatnya juga dari eh, Kemenkyu ya, gitu. Apakah itu termasuk atau tidak? Itu kalau hanya ujian CE-nya saja, mah kami menerima Bapak ikut ujian CE gitu. Tapi nanti pengalaman ini mungkin harus nanti direview lagi gitu, gitu. Mohon maaf saya kurang paham soal yang asesornya gitu. Tapi kalau mungkin saja ya bidang teknik akuntansi itu termasuk atau bisa saja diakui Pak. Kalau tidak, ya mungkin harus di tempat apa di profesi yang lain gitu. Hmm, Atau baik, baik. mungkin memang benar-benar pengalaman teknis ya Bu ya. Iya, Kayak betul. bantu Pengalaman penyusunan praktik, Bu. keuangan, iya, Iya. membantu Ya penyusunan nggak apa-apa benar tadi kata Pak kredit. Pak Rio bekerja di mana di universitas tapi di bidang akuntansi gitu. Ada Ya, lah apa tadi? Ya itu itu wakil dekan rektor, akuntansi, wakil wakil rektor rektor bidang keuangan, keuangan, ya. wakil dekan bidang keuangan. Misalnya juga di yayasan ya, misalnya universitasnya yayasan gitu. Iya, ada satuan Nah, pengawasan internnya, nah di situ yayasan bisa gitu. Boleh ditampilkan itu. pengawas ya. Nah, Bolehlah Pak Marten, banyak itu Pak Marten punya portofolio itu tentang itu. pokoknya detail ya Pak, pekerjaannya ruang lingkupnya jabarkan sedetail mungkin. Dan mengampu apa? Mengampu subjek apa? Nah, Gitu. ini ada Yang beberapa untuk ini Bu Ira yang Mm-mm, untuk kriteria mungkin mm-mm, umum yang kita sebelum melakukan tes itu, ini kan ada syaratnya itu merupakan anggota aktif AI yang dibuktikan dengan kalau tidak salah ini ya letter of good standing-nya. Oh Nah, bukan bukan. Kalau itu bukan dari itu untuk asing. oh gitu ya. Iya, itu untuk seperti misalnya Bapak punya, misalnya Bapak apa sertifikatnya CPA Australia. Nah, itu harus ada letter of good standing dari CPA Australia. Oh gitu ya. Ya, itu beda lagi Pak. Itu ada web itu ada jalur lain selain doktor. Itu boleh dari jalur situ. Gitu. Yang tadi saya sebutkan ya kita punya ada beberapa strategic partner dari asosiasi internasional, CP Australia, SCCA, ICW. Nah, kalau itu harus ada LOG-nya. Gitu, Pak. Nah, kalau yang untuk syarat akreditasi program studi kan itu ada juga. Nah, dari Lamembanya itu akreditasinya harus gimana? Kemudian yang kesesuaian dari kurikulum dan silabus Oh, dengan itu maksi, Mbak. Bapak mengajukannya yang maksi berarti gitu. Ada nah CBS centernya gitu kan, Pak? Yang ini sebentar ya. Kita profesional atasnya. 34. Nah, ini Bapak maksud yang ini? mm, Nah, kalau ini itu di penyelenggaranya, Pak, di prodinya, PPAK atau Magister Akuntansi. Ini kita kasihnya ke prodi, bukan ke individu. Kalau yang dosen, guru besar, direktur, itu individu. Tapi kalau yang PPAK, prodi memaksi, itu ke PPAK-nya. Memang yang mendapatkan nanti mahasiswanya, tentu saja. Gitu. Untuk misalnya ke PPAK ya Pak, kita ada 15 PPAK yang sudah dapatkan penyerahan kompetensi. Taruhlah misalnya Universitas Indonesia gitu ya, dia dapat waiver 4 level profesionalnya ya CA. Dia hanya misal dia hanya ikut audit assurance untuk mahasiswanya. Nah, itu adalah benefit dari peserta dari mahasiswa prodi, PPAK dan maksinya. Itu bukan individunya yang kita lihat, tapi prodinya kalau yang ini, Pak. Ini harus punya CPA, akreditasinya dari BAN-PT atau Lamemba, terus ada punya mahasiswa aktifnya, ada mahasiswa aktif, ada dosen yang terdaftar sebagai anggota utama, dosen koordinatornya juga harus anggota utama. Nah, ini penyatarannya diberikan kepada mahasiswa aktif. Tapi kita kasih berapanya itu ke prodinya.
gitu. Kalau PPAK misalnya akreditasinya A atau unggul ya sekarang namanya, kita bisa kasih 4 mata ujian dari level profesional maksimal. Dan kalau misalnya akreditasinya baik sekali ya kita cuma kasih 2. Nah, kalau yang maksi itu kita kasihnya 3. Kalau prodinya A atau unggul ya, mata ujian profesional kita dapat waiver. Kita kasih waiver maksimal 3. Ya, sama kalau yang baik sekali dia kita kasihnya 2. Gitu. Nah, aspek-aspek yang kita nilai dari prodinya, dari universitas penyelenggaranya ini, itu ada silabus kurikulum, soal ujian, sama penilaian ujiannya. Gitu. Ini khusus untuk yang penyelenggara ya Pak, Prodi dan PPAK. Maksi dan PPAK, sorry. Gitu. Tapi kalau Bapak doktor gitu, ya Bapak individu. Nanti kita assessnya. Gitu Pak Martin. Iya, iya. Terima kasih Bu Ira. Iya, Bu Ira Iya, mau tanya lagi dong Bu. Oh iya, boleh. silakan Bu Nova. iya, izin ya Ibu Uci. Iya, iya. Sebelumnya begini Bu, kalau untuk dokter kan secara pribadi. Nah, sementara saya juga ini Bu ada ambil PPAK, sudah mau UTS dekat-dekat ini. Mhm. Bagaimana itu Bu? Kalau misalnya kan Ibu di PPAK sisi apa? lain di Setia Bu. Surabaya. Iya. Stasiun Surabaya berapa ya? Wafernya berapa ya Bu? Stasiun Surabaya. Oh, Lupa jadi saya. eh, Bap Bapak Ibu kalau nggak salah itu stasiun Surabaya kita cuma kasih 1 deh wafernya. oh, Mm-mm. berarti sebaiknya kalau menurut Ibu sebaiknya secara pribadi saya ikut atau menunggu dari eh, selesai PPAK atau bagaimana? Karena Gini kalau Bu. untuk pengalaman kerja Bu, jujur setelah S1, S2 itu kan tidak lama kemudian langsung lanjut studi S3. Nah, Hmm. jadi untuk pengalaman kerja misalnya di bidang akuntansi itu hanya dosen saja. Ini jujur ya Bu, karena belum belum fokus di situ karena hanya Hmm. oh iya dosen lanjut S1, S2, S3 lanjut S3 ya sudah kembali S3 karena dibuka PPAK lanjut lagi untuk mengambil profesi begitu Bu. Izin bertanya ya Bu. Ya Dan boleh. terkait untuk biaya tadi mungkin Pak Martin juga sempat singgung. Nah, Oh bagaimana biaya. itu Bu? Iya, Biaya oke, saya coba masuk ke biaya dulu ya Pak Martin yang tadi tanyakan juga sama Bu Nova. iya. Biaya, sebentar. Oke, biaya itu meliputi ya kalau Bapak Ibu belum jadi anggota IAI harus ada biaya keanggotaan berarti ya Bapak Ibu ya. Biaya keanggotaan untuk anggota media itu 1 juta. Itu sudah meliputi uang pangkal dan biaya keanggotaan. Iuran tahunan ya untuk anggota media. Nah, untuk ujian CA-nya sendiri per subjeknya itu 1 juta per subjek. Ya, gitu ya. Jadi kalau total 7, misalnya nih Bapak Ibu total 7 nggak, itu 7 juta. Tapi kalau ada waiver, ya berarti Ibu ya hanya ya bayar yang diujikan saja, gitu. Nah, terus kemudian untuk yang PPAK, Bu Nova, Stasia Surabaya ini, kan dapatnya hanya 1 ya Bu ya. Ibu berarti harus ikut 4 mata ujian profesional, ditambah 2 mata ujian level lanjutan. Nah, kalau yang ini Ibu harus ujian. Level lanjutannya Ibu harus ujian juga pelaporan korporat, kemudian ujian lagi manajemen strategik. Gitu. Silahkan dipilih Ibu mau melanjutkan yang PPAK atau Ibu misalnya mau memang ini S3-nya sudah kalau belum selesai ya mungkin mau diselesaikan dulu boleh Sudah gitu. selesai Bu. Udah selesai Bu? Iya. Oh, udah selesai ya. Mungkin bisa juga Ibu mendaftarkan jadi S3-nya. Jadi siapa tahu bisa lebih banyak. Nah, cuma tadi yang untuk pengalaman kerja memang Bu itu syaratnya memang harus ada pengalaman kerja di bidang akuntansi 3 tahun. Tapi itu bisa ditunda. Misalnya gini, Ibu sudah lulus nih misalnya ya, Ibu daftar dari doktornya ya, dari doktornya Iya. misalnya. Terus Ibu dapat waiver beberapa, terus kemudian ujian. Nah, nanti untuk dapat CI-nya, Ibu akan ditunda dulu sampai dengan memenuhi pengalaman kerja ini. Tapi Oh, untuk sertifikat kompetensi itu sudah ada.
Cuma sertifikat CA-nya yang belum. Oh, Jadi kan oh. Ibu lulus ujian itu namanya kita dapat sertifikat kompetensi ujian ya, lulus ujian. Ada sertifikat kompetensi lulus ujian tingkat profesional, lulus ujian tingkat advance atau lanjutan. Itu ada. Nah, tapi sertifikat CA yang nanti Ibu bisa menyandang sebutan CA itu belum ada kalau belum terpenuhi Yang salah satu persyaratannya itu ya, Bu. pengalaman kerjanya. Yang Iya, pengalaman pengalaman kerja. kerjanya itu tadi. Itu masih tertunda dulu, Bu. Oh, oke. Iya. Kalau misalnya Bu, pengalaman kerja, tapi ini waktu sebelum S3 Bu, sempat ikut untuk menilai, bantu untuk menilai hasil dari proyek begitu Bu. Itu biasanya berapa lama, Bu? Tidak sampai sebulan sih Bu. Nggak bisa, Nggak bisa ya Bu. nggak bisa, Bu. Terkait dengan pelaporan keuangannya mereka. Iya, itu biasanya penugasan khusus cuma sampai 6 bulan atau 3 atau 6 bulan misalnya ya, kan tidak sampai 3 tahun, tidak sampai 1 tahun gitu. Ini yang benar-benar dia 3 tahun, Bu. Karena bagaimanapun CA itu adalah sebutan profesi ya, Bu. Sebutan Iya. profesi itu Ibu menyandang profesi akuntansi, akuntan namanya nanti di situ. Profesinya adalah akuntan. Dan itu harus namanya sebutan itu nanti harus dipelihara profesi apa? Sorry, sebutannya gelarnya itu dengan PPL tadi kan ya, dengan untuk menjaga kompetensinya. Tapi kalau Ibu belum mendapatkan itu apa yang namanya profesi di mana-mana di asosiasi manapun itu pasti harus punya pengalaman kerjanya, Bu. Yang namanya Iya, sebutan Bu. profesi, karena kita menyandang profesi akuntan, Ibu harus sudah bekerja di bidang akuntansi, punya pengalaman praktik. Gitu. Jadi selain dosen ya Bu. Iya Bu. Ya, saya sebutkan tadi dosen itu hanya 2 tahun ya, Bu. Nah, Iya. mungkin Ibu bisa nambah 1 tahun atau itunya lagi di bidang lain gitu. Bu, kalau itu nggak sifatnya nggak akumulatif nggak, Bu? Kalau misalnya pengalamannya Ibu Nova sebulan dia mengerjakan yang bantu di proyek misalnya auditing gitu, dia Iya. khusus untuk menilai. Kemudian di bulan berikutnya mungkin dia juga untuk pengalaman kerja yang lain misalnya. Itu nggak sifatnya akumulatif ya? Saya kasih saya kasih ini ya, saya tahu ya Bu, ini saya pernah diberitahu oleh saya pernah disampaikan oleh dari Kemenq bahwa kalau hanya setahun ini cuma setahun Mbak, ini cuma setahun Mbak, itu nggak bisa dikumulatif ternyata Bu. Jadi belum bisa nih gitu. Atau misalnya cuma SK tuh nggak tahu nih kapan jangka waktunya misalnya gitu ya. SK penunjukan ini kan sebenarnya dengan SK kan, Bu Nova ini misalnya, itu cuma sebulan, itu cuma sebulan Mbak gitu. Jadi mohon maaf saya bukannya menakut-nakuti, tapi harus saya sampaikan dulu gitu agar nanti pada saat nanti di review kembali oleh Kemenq untuk dapat registernya gitu ya, itu tidak sia-sia Ibu Bapak gitu. Karena benar-benar ketat sih Bu di situnya. Bu, berarti yang ditunda ini nanti RNA sama CA-nya ya? Iya, CA dan RNA-nya. Karena kalau RNA kan harus sudah CA dulu ya Bu. Iya, Nah, iya. sebutan CA ini kan harus memenuhi 3 tahun juga. Kalau sertifikat kompetensinya udah dapet, misalnya udah lulus ya, lulus ujiannya dapet. Tapi untuk yang profesinya, untuk sebutannya di hold berarti. Tapi nggak hangus. Nanti nggak hangus. Hmm. Kalau lulus itu masih bisa Misalnya, ditunggu Bu. iya, masa holdnya berapa lama, Bu? 5 tahun sih Bu. 5 tahun ya. Mm-mm. Artinya teman-teman ini kalau misalnya sudah lulus ujian level advance, kemudian seperti misalnya Ibu Nova, mungkin mumpung masih di Surabaya, Bu Nova Ya, bisa apply sambil-sambil gitu di kantor akuntan publik betul, setahun boleh, atau di betul. kantor Iya. jasa akuntan Mm-mm. Iya Bu. setahun untuk memenuhi yang 3 tahun itu, Iya, karena kan 2 tahun kan betul. udah bisa dapat dari dosennya ya. 1 tahun pengalaman praktik di di KJA atau di kantor akuntan KJA. publik.
Ya, Nah, itu betul. mungkin boleh itu. Jadi Bu Nova mungkin masih ada waktu 1 tahun atau 2 tahun gitu untuk apa untuk menghasilkan pengalaman atau Pengalaman kerja. praktiknya ya, iya pengalaman kerja di bidang akuntansi. Apa ini? Sejujurnya Bu memang benar kalau misalnya kita tinggal di Gorontalo, KJA-nya juga udah tutup ya, kita nggak punya kantor akuntan publik, ya satu-satunya tempat kita mungkin di institusi kita, misalnya jadi apa bagian dari sistem pengendalian internal atau mungkin Mm-mm. menduduki jabatan tertentu di kampus, tapi itu kan tidak semua orang punya privilege seperti itu, Bu. Betul, betul. Nah, jadi mungkin itu yang jadi kendala teman-teman dokter di sini. Ini kalau Bu Nova, kalau saya Ada lihat, pertanyaan sedikit, Bu oh Putri? boleh, boleh, Oh, boleh Pak boleh silakan Pak Samin. Samin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Waalaikumsalam, saya baru Pak Warek. tanya. Ya, saya mau tanya Bu Ira. Eh, ada beberapa privilege saya waktu masih di Ciputra, sebelum saya dosen, itu saya chief accounting di Ciputra 7 tahun. Ada bukti SK pengalaman kerjanya ada. Terus ketika saya sudah dosen, saya WD2 di Fakultas Ekonomi selama 4 tahun. Sekarang saya sudah S3, saya WR2 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Terus gimana itu bisa bisa itu Boleh. dijadikan privilege Keras. Selagi untuk masih bidangnya akuntansi atau keuangan boleh, Pak. akuntansi keuangan semua, Bu. Oh ya, silakan Pak, itu Saya udah di memenuhi Ciputra itu berarti. chief accounting 7 tahun di Ciputra, Bu. Boleh, boleh. 7 tahun Di terakhir. Jadi Bapak, sorry, Ujian kayak pengalaman kerjanya semua di bidang akuntansi selama berapa tahun nih udahan berarti? semua di bidang akuntansi, Bu. Iya. Itu di Ciputra sebelum dosen. Setelah dosen saya WD2 selama 1 periode 4 tahun. Oh, Sekarang saya cukup. sudah doktor, saya di WR2 di Stikes. Cukup, Oh iya, Pak, cukup. cukup. Tinggal Tapi mengajukan saya aja. Iya. Berlebihan itu sudah berlebihan, Pak Haji. Tinggal ya, ajukan maksudnya saja saya Pak Sahmin. harus ikut ujian lagi, Bu. Ikut ujian. Itu nanti berdasarkan review ya Pak, sekali lagi saya sampaikan. Dan ujiannya yang level lanjutan pasti Pak. ada ujian. Oh, Ujian iya. komprehensif untuk level lanjutan, Pak Samin. Ya. Bisa online, bisa online. Online Pak. Itu kalau saya bilang, apakah saya bebas? Belum tentu Pak. Karena kan harus review dulu ya Pak. Tapi kan Bapak sudah bertahun-tahun lah ya di bidang akuntansi gitu. Mungkin ngajarnya juga apa tidak hanya akuntansi, tapi ada yang lain gitu. Silahkan Ya. Pak, boleh diajukan saja. Kita tidak menjanjikan apakah bebas ujian, yang pasti ada ujiannya Pak. Paling tidak level lanjutan. Sekarang saya di S2 akuntansi ngajar tata kelola sama manajemen risiko sama ini eh, eh, strategi, manajemen strategi. Nah, kalau Jadi itu masukan juga, Bu, ya. oh iya, boleh. Manajemen strategik tetap diujikan Pak sampai laporan korporat. Tetap Uji ujian, Pak komprehensif. Samin. Iya. Nggak apa-apa, Ya, Bapak ya. silakan. Jangan putus asa juga. Siapa tahu level lanjutannya cuma level profesionalnya misalnya Pak. Hanya 1 ujiannya. Berarti baru cuma 3 tuh ujiannya. Dari 7. Iya, ya. Gitu. Iya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas atensinya. Oh, Sama-sama. ya. Jadi Bu Ira kalau yang kita ngajar juga itu bisa jadi bahan pertimbangan ya? Bisa. Oh, Bisa. ya kayak saya kan ngajar pelaporan korporat juga ini. Ya, tapi laporan korporat kan tidak diujikan Pak. Tetap. Iya, Tetap diujikan. diujikan. Tapi Iya. kan ini kan cuma sekedar ini aja. Ya, Berarti misalnya Bapak sudah. audit assurance misalnya. Bisa jadi itu di waive gitu Pak. Oh, ya, oke. Misalnya Bapak ujian, saya ini kok ngajar manajemen perpajakan gitu ya di situ. Nanti kita lihat tuh di Iya. dikti, bener nggak gitu kan? Oh Oke. benar, oh ya gitu. Bisa jadi itu di web. Jadi Oke. makanya saya bilang detailkan saja jabaran pekerjaannya di bidang akuntansi, juga kemudian mengampu mata ujian apa gitu. Hmm. Nah,
Jadi memang itu akan sangat membantu Bapak Ibu. Siap, 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 siap. Oke, teman-teman tetap semangat. Semangat Bapak dosenku. Iya, kami tunggu loh. Ini Bapak Ibu di sini ada berapa orang nih? Iya. Ditunggu. Jadi berkasnya semua diajukan, Bu. Iya, di Iya, email nanti. Ada diajukan. di web Pak. Sama. Iya. Nanti Ada Ibu Pak. Ci, nanti Ibu Iya. Ci bantu. Oke. Iya. Siap siap Oke. membantu. Ya, ya, RPL ini terima kasih. Gimana Pak? Ada pertanyaan lagi dari Pak Martin? tidak. Sudah mau maghrib. Oh, Iya, udah mau udah. maghrib ya di situ. Bu, Iya. mungkin Mohon mungkin maaf, dari sedikit dulu Bu Oce. Oh iya silakan Pak Bakri. Jadi Ayo nih, Pak. mohon maaf Bu, sebetulnya tadi pertanyaan sama dengan Pak siapa tadi itu yang terakhir. Cuma kan misalnya kayak saya punya pengalaman 15 tahun yang lalu atau 17 tahun yang lalu. Nah, apakah bisa dihitung itu, Bu? Karena mungkin Oke. saya punya pengalaman misalnya 7 tahun di bidang akuntansi, tapi Sebelum itu jadi sudah lama dosen. sekali gitu. Ya bisa enggak dihitung. Kalau menurut PMK-nya dalam 7 tahun terakhir. Oh gitu ya. Oh Iya. iya. Berarti tidak dihitung lagi ya. Pengalaman 3 tahun dalam 7 tahun terakhir. Gitu. Oh iya. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Makasih Pak Bakri. Bu, Iya, mungkin Bu. pertanyaan terakhir, lama pengajuannya itu kira-kira berapa lama ya Bu ya? Misalnya setelah kita memenuhi, teman-teman di sini sudah memenuhi semuanya sudah diisi, CV-nya, portofolionya sudah dilengkapi, kemudian kita email, lamanya itu untuk di-assess itu berapa lama kita menunggunya sambil kita mempersiapkan? Maksimal 3 minggu sampai 4 minggu, Bu. Oke. Karena kan ada review dulu dari Iya. DSP. Jadi kadang-kadang kami gini, pokoknya sampai udah sampai dengan dokumen lengkap bisa jadi lebih cepat. Iya. Tapi kadang-kadang misalnya Bapak ini kurang ini. Nah itu kan tektokannya lagi. Gitu. Pokoknya Oh, sampai berarti dokumen masih ada kesempatan untuk melengkapi ketika masih kalau kita misalnya sudah email boleh. misalnya udah masuk ke Ibu Boleh. Siska, oh masih boleh ya. Tapi kan Bu Siska akan lihat dulu review awal dulu. Pak ini CV-nya udah lengkap bener apa? Ada mau ditambahin misalnya gitu. Iya. Oke. Bu, kemudian kan ini harusnya teman-teman dokter ini apakah pas mengajukan itu sudah jadi anggota Madya atau menunggu hasil assessment-nya baru daftar sebagai anggota Madya? Anggota Madya dulu, Bu. Anggota Madya baru mengajukan ya? Iya. Oke. Bu, berarti kalau misalnya ya setelah assessment ternyata dari 5 mata ujian ini ada 1 yang harus yang ujian, berarti tetap bayar 1 juta? Tetap bayar 1 juta untuk mata ujian itu ya? PPCA-nya ada berbayar ya, Bu? Oh ya, PPCA-nya berapa ya, Bu ya? 4.250 apa 275 saya kurang paham itu beda soalnya. Sekitar 4.275 atau 250 atau 275. Tapi proses tidak bayar. Proses sudah termasuk ke dalam Udah termasuk ya. refreshment tadi PPCA tadi. Nah, nanti baru ikut bayarnya di ujian. Oke. Berarti kalau misalnya ini nanti teman-teman S3 ini mengajukan, kan nanti portofolio 1 orang dengan orang yang lain kan berbeda. Berarti nanti di treatment-nya juga berbeda-beda ya, Bu ya? Berbeda, betul. Oh, berarti sendiri-sendiri. Memang sendiri-sendiri. Nanti individual. Jadi Oh, iya. nanti masing-masing di-review oleh DSAP Oke, per oke. individu. Jadi Ujiannya pasti juga kemungkinan akan berarti sendiri-sendiri ya? ujiannya sendiri-sendiri, Bu. Nggak bisa berbarengan. Iya, Iya. karena beda mata Jadi ujiannya kalau juga misalnya lo mungkin. kok saya beda sama yang ya memang pasti beda karena mungkin Iya. penilaian dari jabaran pekerjaannya berbeda kan gitu. Oke. Bu Ira, mungkin kita bisa di-share ya enggak ini ya. Mungkin Tadi ada udah contoh di-share ya? portofolio Boleh yang nanti bisa jadi ya. di apa namanya? Contoh untuk yang pengalaman apa sorry? Iya. CV ya, CV ya, Iya, CV. CV. Yang Tadi di-share kita Ibu. kasih Yang di-share Ibu Siska itu baru surat-surat. sosialisasi. Iya, Oh iya. baru surat-suratnya aja.
CV-nya ya, contoh Iya. CV ya. Oke, mungkin dari Pak Rio ada lagi, Pak? Udah ada. Ya, saya kira cukup. Wah, terima kasih banyak ini Ibu Ira. Mudah-mudahan Dapat cukup banyak jelas ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan. cukup jelas, Bu. Ya, selebihnya nanti kita akan tidak lanjuti diskusi nanti secara lebih informal lagi dengan teman-teman di Gorontalo. Boleh. Ya, Kalau ada yang mau ditanyakan boleh Pak, nanti kita ketemu lagi. itu yang juga yang diharapkan. Terima kasih, Bu. Karena biasanya Kalau kalau mau nyusun itu Bu, bingung iya, kan teman-teman, iya, mana Iya, ini iya. yang Oke, bagus boleh. untuk dimasukkan. Oke. iya. Terima kasih banyak Bu Ira Terima atas kasih. waktunya. Ya, Bu. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sempat hadir juga. Semangat Bapak Ibu untuk menyusun eh, apa CV-nya, portofolionya yang kalau pesannya Ibu Ira selengkap mungkin Bapak Ibu kasih masuk biar nanti DSAP ya yang menentukan, yang menetapkan yang mana Bapak Ibu yang bisa di waive dan mana yang Bapak Ibu ujian. Insya Allah dimudahkan Bapak Ibu. Amin. Amin, amin. Kita dari pengurus IAI wilayah itu sangat berharap bisa ada peningkatan jumlah chartered accountant di Gorontalo khususnya. Oke. Amin. Eh, Terima kasih juga Ibu Uci. terima kasih Hari Ibu. Makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Rio sebagai Ketua Ya, IAI Wilayah Gorontalo, Ibu Ira, Ibu Siska, terima teman-teman kasih Kira. dari Universitas Negeri Gorontalo, dari Universitas Ihsan Gorontalo, dari Universitas Gorontalo juga yang sempat hadir. Terima kasih. Insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Pak Rio.